Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Maharani. Saya dari Prodi S1 Fisioterapi dari kelas A dengan NIM 2210301010. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari materi Hakikat Manusia yang disampaikan oleh Bapak Nurdin Zuhdi. Pertanyaannya, mengapa manusia banyak yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dari segi norma, agama maupun norma sosial? Lalu, bagaimanakah cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikatnya? Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri. Manusia diberikan nafsu juga hasrat, yaitu hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter. Secara etimologi, istilah manusia di dalam Al-Quran itu ada 4, yaitu Al-Insan, Al-Bashar, Bani Adam, dan An-Nas. Manusia adalah salah satu-satunya makhluk Allah yang memiliki kebebasan untuk menaati atau mengingkari perintahnya. Jika perintah Allah telah dituliskan ke dalam setiap sesuatu yang diciptakannya, maka perintah itu pun sesungguhnya telah dituliskan ke dalam hati nurani manusia. Di sini saya mempunyai 10 contoh penyebab manusia melakukan pelanggaran. Yang pertama, tidak tahu atau bodoh. Sebenarnya memang orang bodoh atau orang yang tidak mengerti hukum itulah yang melanggar hukum. Akan tetapi banyak kita jumpai bahkan orang yang tahu hukum itulah yang melanggar hukum. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, yang artinya, sesungguhnya kami telah menyerahkan amanah kepada langit, bumi, gunung untuk memikul suatu amanah, akan tetapi semuanya tidak mau menerima amanah tersebut karena takut akan dihianatinya amanah tersebut. Dan manusialah yang mau menerima amanah tersebut, dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh. Yang kedua, tidak mau tahu. Tidak mau tahu di sini adalah sikap tidak mau tahu yang tidak mau mengambil risiko. Dan yang ketiga, terpaksa. Orang seperti ini merasa tidak ada pilihan lain. Ia terpaksa melakukannya, bisa jadi karena kondisi ekonomi, sosial, ataupun dilakukan atas perintah atasan, ataupun karena mendapatkan ancaman dari orang lain. Sebagaimana telah diajarkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 115 yang artinya, barang siapa yang dalam keadaan darurat atau terpaksa dalam melakukan perbuatan haram, selagi tidak menganiaya dan tidak berlebihan, maka sesungguhnya Allah mengampuni dan mengasihi. Dan yang keempat, tidak mampu mengendalikan diri. Yang kelima, punya niat jahat. Yang keenam, sudah terbiasa. Yang ketujuh, karena adanya kesempatan, manusia pada dasarnya cenderung berbuat baik atau melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Tetapi oleh karena ada kesempatan atau peluang, ia pun melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Yang kedelapan, membela diri. Alasan membela diri merupakan alasan yang tidak kalah seringnya dijadikan orang sebagai alasan untuk menghalalkan perbuatannya ataupun menghalalkan segala cara. Yang kesembilan, tergoda akan sesuatu. Yang ke-10, merasa selalu benar. Jika seseorang yang merasa selalu benar, dia tidak mau memakai pendapat orang lain karena pendapat lain tidak cocok dengan pendapatnya, sehingga ia berani melanggar hukum. Kemudian, bagaimana cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikat manusia? Kita kembalikan kepada diri kita sendiri untuk memulainya.
Tentu kita harus ada niat dalam hati meneliti hakikat untuk perkara itu yang dilandasi dengan kecerdasan serta adanya tekad yang kuat, sehingga segala sesuatu yang kita teliti akan memberikan kebaikan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Seperti yang ada di dalam ayat suci, apa yang tidak baik dari atas tidak dilanjutkan ke bawah, apa yang tidak baik dari bawah tidak dilanjutkan ke atas, apa yang tidak baik dari muka tidak dilanjutkan ke belakang, apa yang tidak baik di belakang tidak dilanjutkan ke muka, apa yang tidak baik dari kanan tidak dilanjutkan ke kiri, apa yang tidak baik di kiri tidak dilanjutkan di kanan. Inilah jalan suci yang bersifat siku. Kemudian cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikat manusia juga bisa dengan selalu berpikir tidak melanggar, menjaga sopan santun, berlaku sopan santun kepada orang tua, guru, atau teman-teman sebaya dalam berperilaku, berbicara, bersikap, dan lain sebagainya, dan mengamalkan tata krama atau etika baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat umum. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.